Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dengan NIM D0222-533. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang saya presentasikan, yaitu korelasi tunggal dan korelasi ganda. Korelasi tunggal dan korelasi ganda ini mencakup dari beberapa tiga bagian, yaitu definisi, konsep dasar, dan contoh studi kasus. Nah, penjelasan dari korelasi tunggal dan korelasi ganda. Pertama, dari korelasi tunggal. Korelasi tunggal ini adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arahan hubungan antara dua variabel. Korelasi menggambarkan seberapa erat dua variabel bergerak bersama-sama. Nilai korelasi berkisar antara -1 hingga +1, di mana korelasi positif atau +1 kedua variabel yang bergerak searah. Jika satu variabel meningkat, kemungkinan besar yang lain juga akan meningkat. Korelasi negatif yaitu kedua variabel bergerak berlawanan arah. Jika satu variabel meningkat, maka yang lain cenderung menurun. Dan satu lagi yaitu korelasi nol, yang dimana tidak ada hubungan linear antara dua variabel tersebut. Dari penjelasan korelasi ganda. Korelasi ganda adalah ekstensi dari analisis korelasi yang mempertimbangkan hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen secara bersamaan. Ini sering digunakan dalam analisis regresi untuk menentukan kontribusi relatif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam korelasi ganda, tujuan utamanya adalah untuk memahami seberapa besar pengaruh atau sumbangan setiap variabel independen terhadap variabel dependen setelah mengontrol atau menghapus efek dari variabel lainnya. Metode statistik yang umum digunakan dalam korelasi ganda termasuk analisis regresi berganda dan teknik yang memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi hubungan antara beberapa variabel dengan cara yang lebih kompleks dan terstruktur. Nah, berikut ini adalah karakteristik dari korelasi tunggal, yang dimana di sini ada 5 karakteristik, yaitu nilai korelasi, arah hubungan, keakuratan prediksi, batasan, dan signifikan statistik. Yang dimana signifikan statistik ini untuk menentukan apakah korelasi antara dua variabel signifikan secara statistik. Biasanya dilakukan ini yaitu pengujian hipotesis. Berikut ini adalah karakteristik dari korelasi ganda, yang dimana korelasi ganda ini meliput beberapa karakteristik, yaitu hubungan simultan, koefisien korelasi, analisis regresi, interferensi variabel independen, dan aspek multivariabel. Yang dimana aspek multivariabel ini yaitu perlu mempertimbangkan efek gabungan dari beberapa variabel independen terhadap variabel terkait. Berikut ini adalah studi kasus korelasi tunggal. Nah, korelasi tunggal ini saya ambil dari studi kasus, yaitu hubungan antara konsumsi kafein dan kualitas tidur, yang dimana seorang peneliti ingin mengeksplorasi apakah ada hubungan antara konsumsi kafein dan kualitas tidur pada sekelompok mahasiswa. Data ini dikumpulkan dari 40 mahasiswa yang diukur konsumsi kafein mereka dalam miligram per hari dan skor subjektif kualitas tidur mereka dalam skala 1 hingga 10, dengan 10 menunjukkan kualitas tidur yang sangat baik. Di sini, datanya dimasukkan dengan variabel X atau konsumsi kafeinnya, yaitu per hari dalam miligram, sedangkan variabel Y itu ditentukan oleh skor kualitas tidurnya. Dalam hal ini, skalanya itu mulai dari 1 hingga 10. Data ini menunjukkan variasi dalam konsumsi kafein dan skor kualitas tidur di antara mahasiswa yang berpartisipasi. Yang pertama ini adalah analisis korelasinya. Langkah pertama dalam menganalisisnya yaitu memvisualisasi data terlebih dahulu, yang dimana data diplot dalam scatter plot untuk melihat pola hubungan antara X,
konsumsi kafein, dan Y yaitu skor kualitas tidur. Langkah kedua yaitu menghitung koefisiensi korelasi, yang dimana menggunakan rumus koefisiensi korelasi Pearson untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara X dan Y. Nah, berikut ini adalah rumus dari korelasi tunggal, yang dimana studi kasusnya yaitu hubungan antara konsumsi kafein dan kualitas tidur, yang dimana untuk menghitung datanya itu menunjukkan adanya hubungan negatif yang lemah antara konsumsi kafein per hari dan skor kualitas tidur. Artinya, semakin tinggi konsumsi kafein, cenderung skor kualitas tidur mahasiswa tersebut lebih rendah. Meskipun hubungan ini tidak kuat, nilai absolutnya tidak itu mendekati -1, namun cukup signifikan atau tidak nol, untuk menyimpulkan bahwa ada kecenderungan negatif antara variabel X, yaitu konsumsi kafein, dan Y, yaitu skor kualitas tidur. Di sini saya ambil studi kasus dari korelasi ganda. Di sini studi kasusnya itu hubungan antara kecerdasan, motivasi belajar, dan presentasi akademik, yang dimana sebuah penelitian dilakukan untuk memahami hubungan antara kecerdasan siswa, motivasi belajar, dan prestasi akademik mereka. Data ini dikumpulkan dari 100 siswa di sebuah sekolah menengah, di mana kecerdasan diukur menggunakan tes IQ. Motivasi belajar dinilai melalui kuesioner, dan prestasi akademik diperoleh dari nilai rata-rata mereka dalam mata pelajaran utama, yaitu matematika dan bahasa Inggris. Dari data yang didapatkan, variabel X1 yaitu X1 skor itu diambil dari kecerdasan atau IQ, sedangkan untuk variabel X2 itu diambil dari skor motivasi belajar, yaitu dalam skala 1 sampai 10. Sedangkan variabel Y itu diambil dari variabel nilai rata-rata akademik dalam skala 0 hingga 100. Di sini korelasi ganda dalam hubungan antara kecerdasan, motivasi belajar, dan prestasi akademik. Di sini langkah pertama yaitu memvisualisasi data, yang dimana data diplot dalam matriks scatter plot atau korelasi matriks untuk melihat hubungan antara X1, X2, dan Y, yaitu presentasi akademik. Langkah kedua itu analisis regresi berganda. Jadi, menggunakan regresi linear berganda untuk menentukan kontribusi relatif dari kecerdasan dan motivasi belajar terhadap prestasi akademik. Berikut ini adalah rumus dari korelasi ganda, yang dimana bisa dilihat dari tabel berikut ini. Nah, hasil dari studi kasus korelasi ganda. Dari hasil studi ini menunjukkan bagaimana analisis korelasi ganda dapat digunakan untuk memahami kompleksitas hubungan antara beberapa variabel dalam konteks penelitian atau analisis data. Korelasi ganda membantu mengidentifikasi dan mengukur pengaruh relatif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen setelah mengontrol atau menghapus efek dari variabel lainnya. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kekurangan dari saya, mohon dimaafkan, ataupun kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.